Shalom saudara, puji Tuhan. Harapan dan doa kita semuanya baik-baik dan sehat-sehat saja. Sama seperti keadaan jiwa kita yang baik-baik saja. Amin saudara. Meskipun kondisi keadaan saat ini mungkin yang sedang Anda alami tidak dalam keadaan baik. Mungkin Anda dalam keadaan gelap dan gelap dalam hidupmu. Kenapa? Karena mungkin sebagian dari kita, suami-suami kita sedang di-PHK-kan, diberhentikan. Sehingga kita bingung saudara, kalang kabut bagaimana untuk bisa memberi makan keluarga kita. Mungkin juga kita dalam kegelapan, saudara, kenapa? Karena penyakit yang terus merongrong tubuh kita. Sehingga kita rasanya sudah nggak tahan karena sakit demi sakit terus ada dalam hidup kita. Atau mungkin Anda di tengah kegelapan karena rumah tanggamu yang terus cekcok, yang terus ribut dan sedang ada di ujung tanduk perceraian. Apapun yang sedang engkau alami saat ini, kegelapan yang sedang engkau hadapi, saya mau katakan janganlah putus asa. Saya pernah hadapi kegelapan dan saya bisa mengerti artinya kegelapan. Tetapi saudara, saya mau katakan saudara, justru di tengah kegelapan kitalah ada begitu banyak harta yang tersembunyi yang Tuhan siapkan buat kita. Mungkin hari ini kita gak mengerti kenapa terjadi atas hidup kita. Kita mungkin gak mengerti mengapa itu terjadi, kenapa. Tetapi saya mau katakan satu hal, percayalah bahwa Bapamu lebih mengerti dan lebih tahu dari kita. Saudara, Yesaya pasal yang ke-45 ayat 3 mengatakan, Aku akan memberikan kepadamu harta benda yang terpendam dan harta kekayaan yang tersembunyi, supaya engkau tahu bahwa akulah Tuhan Israel yang memanggil engkau dengan namamu. Dikatakan Tuhan akan memberikan kepada kita harta benda yang terpendam dan tersembunyi, treasure of darkness. Harta karun yang memang hanya ada di tengah kegelapan, saudara. Misalnya saja saudara, emas, batu permata, berlian, minyak bumi, batu bara dan sebagainya. Itu harta yang tak ternilai, saudara, begitu berharga. Tetapi saudara, harta-harta itu ada di dalam kedalaman, kegelapan yang paling pekat dan dalam banget, saudara. Mungkin bisa sampai bukan saja ratusan kilometer, tapi ribuan kilometer dengan tekanan yang berat, dengan suhu yang panas. Tetapi justru dalam keadaan seperti itu ada harta yang sangat berharga. Makanya jarang ditemui, jarang saudara didapatkan, karena tersembunyi dalam kegelapan. Saudara, jadi saya percaya di tengah kegelapan hidupmu, di tengah masalahmu, saudara, ada harta yang tak ternilai yang Tuhan sudah siapkan untuk kita. Amin, saudara. Mengapa? Tadi kita baca Yesaya 45 ayat yang ketiga B-nya, saudara, dikatakan memanggil nama kita dengan, saudara, nama kita, memanggil kita dengan nama kita. Tuhan mengingat Anda, Tuhan mengenal Anda pribadi demi pribadi. Dia panggil kita dengan nama kita. Dia ingat, saudara. Saya punya kesulitan untuk mengingat banyak orang dengan namanya karena keterbatasan manusia saya. Saya percaya Anda juga pasti punya kesulitan untuk mengingat banyak nama dengan banyak orang. Kita akan kesulitan, saudara, karena keterbatasan. Tapi Tuhan tak terbatas. Dia mengingat satu demi satu, satu demi satu, dan dia ingat kita dan dia panggil kita dengan nama kita. Betapa ajaib kan, saudara? Pada waktu kita hidup dalam keadaan oke-oke saja, mungkin kita berkata Tuhan baik. Sekarang kau dalam keadaan yang tidak baik, engkau dalam keadaan yang susah, bukan berarti Tuhan tidak baik. Amin. Tadi saya katakan di tengah kegelapan, saudara, ada banyak harta yang tersembunyi. Saudara, coba pikirkan bayi saudara yang dikandung oleh ibu dalam rahimnya, dalam kegelapan yang pekat luar biasa. Itu sampai 9 bulan bayi itu ada di dalam kegelapan. Saudara, Rasul Paulus
juga mengalami kegelapan karena kebutaan matanya, saudara. Tetapi dalam kebutaan matanya dia menemukan harta yang tak ternilai, yaitu Yesus Kristus sendiri. Jadi jangan pernah takut, saudara, dengan kegelapan yang sedang kita alami, saudara. Amin, saudara. Karena kita percaya Tuhan mengingat dan terus memanggil kita dengan nama kita, dan Dia sudah menyiapkan harta karun buat kita miliki. Yeremia 1 ayat 5 bunyi begini. Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Saudara, firman Tuhan berkata, sebelum aku bentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah kenal engkau. Tuhan, saudara, mengenal kita sebelum kita lahir, sebelum terbentuk sekalipun Dia sudah kenal engkau dan saya. Wow. Tuhan sudah pikirkan kita sejak dulu, bahkan sebelum kita lahir. Tuhan sudah pikirkan kita, sudah rancangkan kita, sudah memplanning kita, sampai rancangan semuanya itu selesai, dan maka barulah dibentuk kita. Maka saudara, Dia sangat tahu akan persoalan yang sedang kita hadapi. Dia tahu berapa banyak air mata yang kita curahkan di tengah kepedihan kita. Dia tahu persoalan yang akan kita hadapi di depan. Dia tahu semuanya karena Dia, saudara, merancangkan dan merencanakan hidup kita sejak dalam kandungan ibu kita. Saudara, seorang perancang misalnya saja, seorang pengusaha, saudara, maka pasti dia merencanakan sesuatu yang baik untuk perusahaannya. Betul, saudara? Buat kita orang tua pasti merancangkan sesuatu yang terbaik untuk anak-anak kita. Kita merencanakan sekolah anak kita, sekolah di mana. Bahkan mungkin Anda yang mau menikah, saya percaya pasti sudah merencanakan gedung mana yang akan Anda pakai, ya, makanan mana yang akan Anda siapkan, bahkan gaun pengantin yang Anda akan kenakan, pasti Anda sudah rancang dan pikirkan. Maka percayalah, Bapamu lebih dan lebih lagi Dia sudah rencanakan dan rancangkan. Dan rancangan Tuhan buat kita bukanlah rancangan secara kecelakaan, tapi rancangan yang penuh dengan damai sejahtera, yang penuh dengan kebaikan. Dia memberikan kepada kita yang the best, yang terbaik, teristimewa. Karena Anda dan saya adalah kesayangannya. Amin, saudara. Nah, saudara, dikatakan, saudara, ya, jadi musuh itu tahu, saudara, maka dia rencanakan, dia rancangkan supaya kita tidak tahu apa rencana Tuhan atas hidup kita. Musuh tahu banget Tuhan pasti merancangkan yang terbaik, tetapi musuh tidak mau kita mengetahui rancangan Tuhan itu atas hidup kita yang terbaik. Maka dia berikan, dia taruh pikiran-pikiran dalam pikiran kita yang buruk. Misalnya saja, dia taruh pikiran bahwa kita ini adalah orang yang gagal. Dia taruh dalam pikiran kita ini orang yang miskin, yang tidak mungkin berubah karena dari dulu kita adalah keturunan orang miskin. Atau mungkin dia taruh pikiran bahwa kita ini adalah orang yang bejat, orang yang brengsek, orang yang rusak, orang yang tidak layak, sehingga bagaimana mungkin saudara dia bercerita atau bersaksi atau mungkin berkhotbah tentang Kristus kalau saudara kehidupannya, saudara, dia pikir itu adalah rusak. Dia tidak mungkin bisa menjadi kesaksian bagi banyak orang. Nah, iblis taruh banyak hal buruk atas hidup kita. Sepertinya rancangan Tuhan selalu jahat atas hidup kita. Padahal waktu Anda tahu Tuhan merancangkan yang terbaik bagi Anda, maka saudara, kita akan bisa menjalani hidup kita dengan penuh kemenangan. Amin, saudara. Jadi meskipun saudara, ya, kelihatannya kita hancur, tapi Tuhan adalah pengusaha dan Dia tidak pernah merancangkan sesuatu yang buruk. Maka kesulitan, masalah apapun yang sedang kau hadapi tidak masalah bagi Tuhan. Amin, saudara. Karena Tuhan adalah ahli strategi yang luar biasa. Saudara, strategi ini sangat penting.
Ya mungkin pada waktu kita mau bertanding, waktu kita mau berperang, bertempur, strategi itu sangat dibutuhkan supaya kita bisa memenangkan pertandingan, supaya kita bisa memenangkan pertempuran, peperangan, maka strategi sangat dibutuhkan. Di dalam olahraga saja saudara butuh strategi. Saya pernah nonton dulu strategi yang dibutuhkan oleh para pemain bulu tangkis misalnya. Maka saudara diberikan oleh para pelatihnya strategi sepertinya begini, begitu. Kelihatannya sepertinya kalah, sepertinya kelihatannya wah habis deh dia. Tetapi saudara padahal itu strategi yang dimainkan, yang mana musuh jadi terkecoh dan akhirnya justru kebalik. Musuh yang kalah. Amin. Tuhan merancangkan dan menyusun strategi atas hidup kita. Mungkin kelihatannya hari ini Anda sedang kalah. Kelihatannya kita akan habis. Tapi saudara percayalah kemenangan yang Tuhan sudah berikan karena Tuhan ahli strategi yang luar biasa. Di mana musuh kita akan terkecoh. Saudara ingat bagaimana Esther. Pada waktu Esther kelihatannya sudah tidak ada lagi punya jalan. Kelihatannya Esther akan punya masalah. Bangsanya akan dimusnahkan. Tetapi kita membaca kisahnya. Bagaimana akhirnya Esther, saudara, berkemenangan. Betul, saudara. Musa, saudara, seorang pemimpin yang kelihatannya gagal. Saudara, kenapa? Karena dia tidak bisa melepaskan bangsanya dari perbudakan. Sehingga akhirnya dia perlu melarikan diri ke padang gurun. 40 tahun dia bersembunyi, saudara. Kelihatannya dia kalah. Tetapi Tuhan tidak pernah kalah dan lupakan Musa. Setelah 40 tahun kemudian Musa berhasil membebaskan dengan bantuan Tuhan. Melepaskan bangsanya dari perbudakan Mesir. Strategi Tuhan memang sulit dimengerti oleh kita. Tapi percayalah dia sangat ahli dan dia sangat pintar. Amin saudara. Karena dia adalah Tuhan yang punya dan luar biasa kekuasaannya. Nah saudara, jadi apapun masalahmu, kegelapan yang sedang kita alami tidak akan pernah membuat Tuhan bingung. Saya tidak dapati Tuhan kelabakan dan bingung bagaimana caranya menolong kita. Waduh, sudah kanker ya. Aduh, sudah di ruang ICU ya. Wah, masalahmu begitu banyak. Tak pernah Tuhan kebingungan untuk menolong kita, saudara. Amin. Amin, saudara. Tuhan sanggup menolong kita baik dalam keadaan kita di puncak gunung maupun pada waktu kita di lembah kekelaman. Waktu kita di padang gurun maupun di taman bunga, dia sanggup menolong kita di situasi apapun dan dimanapun. Amin saudara. Jadi bila kita punya masalah jangan pernah khawatirkan seberapa banyak yang engkau saudara sudah lakukan untuk Tuhan. Seberapa banyak perbuatan baik yang sudah engkau kerjakan. Seberapa besar pelayanan yang engkau sudah berikan. Seberapa banyak pengetahuan. Seberapa banyak buku yang sudah kau baca mengenai tentang Tuhan. Kunci-kunci, strategi. Saudara, saya berkatakan saudara gak usah khawatir akan hal itu. Kenapa saudara? Ya karena Tuhan tidak memintanya itu. Tapi Tuhan hanya meminta kita percaya. Nggak aneh Anda dan saya disebut sebagai orang percaya. Karena memang pekerjaan kita hanya percaya. Amin saudara. Paulus, saudara katakan saudara, pengenalan akan Tuhan itu adalah sebuah harta karun yang luar biasa. Filipi 3 ayat 7-9 kalau saudara baca bagaimana Paulus adalah seorang yang ahli Taurat yang mentaati Taurat berkata begini. Waktu dulu semuanya hal-hal itu penting bagiku, yaitu mengenai Taurat, mentaati hukum Taurat dan sebagainya. Tapi sekarang kuputuskan bahwa hal itu tidak berarti karena Yesus. Bukan hanya itu, sekarang kuanggap tidak ada artinya dibandingkan dengan besar nilai pengenalan akan Kristus. Semuanya jadi sampah. Tidak menjadi benar di hadapan Tuhan berdasarkan hidup kita, tetapi menjadi benar oleh iman dalam Kristus. Tidak menjadi benar di hadapan Tuhan karena melakukan hukum Taurat, tetapi dikatakan menjadi benar oleh iman di dalam Yesus Kristus. Amin. Anda dan saya adalah orang yang dibenarkan, saudara. Untuk itulah kita bisa hidup damai sejahtera bersama Bapa.
Kita bukan lagi menjadi musuh dan seteru Tuhan, tapi kita menjadi anak kesayangannya, saudara. Yang akan diingat dan dipanggil nama kita untuk diberikan treasure, harta karun yang tak ternilai. Amin, saudara. Nah, saudara, memang manusia itu senang akan yang kelihatan, saudara. Ya, tetapi Anda harus sadari bahwa Tuhan seringkali bekerja di tengah-tengah kegelapan. Waktu bangsa Israel ingin berjumpa dengan Tuhan, Musa naik ke Gunung Sinai. Saudara tahu Tuhan ada di tengah kegelapan. Tuhan ada di dalam awan-awan yang pekat. Saudara, pada hari ini mungkin Anda ada di tengah kegelapan yang begitu pekat. Bukan berarti Tuhan tidak ada di dalam kegelapan. Dia tetap ada bersama. Sehingga saudara, pada waktu kita sedang berjalan di dalam kegelapan, sadarlah bahwa tangannya yang besar, tangannya yang penuh kuasa, itu menuntun dan memegang tanganmu. Sehingga kita tidak perlu takut waktu kita berjalan dalam kegelapan, saudara. Kita tahu tangannya yang besar, tangannya yang berkuasa, menuntun kita melalui kegelapan demi kegelapan. Maka saudara, percayalah kita akan berkemenangan karena Kristus Yesus yang tak terkalahkan. Jadi apapun masalahmu hari ini, saudara, saya mengerti banget. Saya berkata, saya pun dulu ada di tengah kegelapan yang sangat pekat. Teman-teman saya berkata, saudara, bertahanlah Jel, bertahanlah Bu. Karena kami percaya ibu akan mendapatkan harta yang besar, harta karun yang luar biasa, keberkatan yang ajaib akan ibu dapatkan pada waktu ibu bisa melewati kegelapan dalam hidupmu. Saudara, ucapan-ucapan seperti inilah yang membuat saya bisa bertahan melampaui semua masalah saya. Ucapan yang membangun pengertian bahwa Yesus adalah harta yang luar biasa bagi saya, yang menggenggam dan menuntun saya. Sehingga saya penuh dengan keberanian walaupun penuh dengan air mata, tetesan air mata yang tak berhenti. Tapi saya tidak berhenti di tengah kegelapan. Saya berjalan dan saya terus berjalan bersama Kristus. Sehingga tiba-tiba saya melihat dan menoleh ke belakang. Kegelapan itu sudah sirna. Kegelapan sudah tidak ada. Yang ada di depan saya adalah terang, cahaya, terang, cahaya. Karena Kristus Yesus, Bapa yang mengasihi saya, begitu luar biasa. Saya berdoa apapun yang sedang Anda hadapi. Saya berdoa sungguh biarlah Anda tetap kuat di tengah persoalanmu. Tetap semangat. Tetap percaya bahwa engkau tidak pernah ditinggalkannya sendirian di dalam menghadapi kegelapan dalam hidupmu. Ada harta karun yang disembunyi, yang tersembunyi, yang tak ternilai, yang teristimewa, yang Tuhan sudah siapkan bagimu. Sehingga saudara, kita boleh tetap dan tetap berharap dan percaya. Amin. Saya berdoa biarlah Anda boleh dikuatkan oleh kasih karunia-Nya dan terus berjalan dalam kasih karunia-Nya. Karena pengenalan akan Kristus sesungguhnya adalah harta yang terpendam bagi Anda dan saya. Yang tak ternilai dan tidak bisa disamakan dengan harta manapun. Anda sudah dapatkan harta yang terbesar, yaitu Yesus Kristus sendiri. Amin. Shalom bagi Anda, shalom bagi kita, shalom bagi bangsa Indonesia. Haleluya. Amin. Amin. Amin.